Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 207. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan sengit antara Yuki dan Tengen melawan Kenjaku. Di sana tak diduga, ternyata Kenjaku mampu mengeluarkan teknik tingkat tinggi domain expansion tanpa barrier, yang mana teknik tersebut sukses menghancurkan sepenuhnya rencana yang telah disusun oleh Yuki dan Tengen sebelumnya. Bahkan tidak hanya itu, Kenjaku juga sukses membuat Yuki terluka parah. Namun pada akhirnya, meskipun banyak hal yang terjadi di luar dugaan, Yuki tetap bangkit dan chapter pun ditutup dengan Choso yang login kembali ke dalam pertarungan, siap memberikan serangan fatalnya pada Kenjaku. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Bintang dan Minyak pada part ketiga. Panel pertama sendiri kembali dibuka dengan beberapa saat sebelum kedatangan Kenjaku. Di sini kita diperlihatkan lanjutan dialog yang hilang pada beberapa chapter sebelumnya. Jadi seperti yang kalian tahu, rencana awal Yuki dan Tengen adalah membiarkan Choso menjadi umpan untuk sebisa mungkin membongkar beberapa kartu milik Kenjaku. Namun di sini terungkap kalau ternyata rencana mereka tidak sesimpel itu. Awalnya Yuki dan Tengen berniat memancing Kenjaku mengeluarkan domain dan menghancurkannya. Lalu setelah itu Choso masuk dan membantu Yuki. Namun di sini Choso pun berkomentar, jika mereka berniat menyimpan dirinya untuk serangan terakhir, Choso beranggapan kalau Kenjaku pasti tahu akan adanya serangan dadakan dan tidak akan gegabah untuk menggunakan domain expansion miliknya. Berdasarkan hal tersebut, Choso pun memberikan usulan tambahan kalau dirinya akan maju pertama dan dikalahkan oleh Kenjaku, sehingga nantinya ketika Yuki muncul menggantikan dirinya, Kenjaku akan percaya kalau yang tersisa hanyalah pertarungan 1 lawan 1 dengan Yuki Tsukumo. Menurut Mimin, benar-benar rencana yang cantik. Meskipun ada beberapa hal yang di luar dugaan, khususnya domain tanpa barrier Kenjaku, tapi pada akhirnya rencana Choso tersebut pun betulan sukses mengelabui Kenjaku, karena hingga saat ini Kenjaku tidak sedikit pun menduga kalau Choso akan kembali ke dalam pertarungan. Oke, di panel selanjutnya adegan pun kembali melanjutkan sesaat setelah kemunculan Choso. Di sini Choso muncul tepat di belakang Kenjaku sembari bersiap menembakkan darahnya. Di saat yang sama, Yuki pun membuat Garuda membeli tubuh Kenjaku dan memberikannya masa virtual sehingga Kenjaku tidak bisa bergerak. Berikutnya dengan Kenjaku yang tidak bisa bergerak, Choso pun langsung membidik kepala Kenjaku tepat di hadapannya. Dan yap, dari sini seharusnya tembakan Choso akan menjadi serangan penutup untuk riwayat Kenjaku. Akan tetapi sialnya, Kenjaku masih berhasil meminimalisir serangan mematikan jarak dekat tersebut dengan memutar kepalanya bersamaan searah dengan serangan Choso, sehingga Kenjaku pun berhasil menghindari kematiannya dan hanya membuat tempurung kepalanya terlepas. Di sisi lain, melihat Kenjaku masih saja berhasil selamat di situasi kritis tersebut, Yuki pun cukup terpukau dan langsung memberikan tendangan telak tepat pada otak Kenjaku. Tapi sayangnya di sini serangan Yuki tidak cukup mematikan untuk membunuh Kenjaku. Karena kondisi Yuki yang sedang terluka parah, output dari teknik kutukan Bumbayenya pun menjadi tidak maksimal. Berikutnya tak lama kemudian baku hantam 2 melawan 1 pun terjadi dengan sangat sengit. Meskipun Kenjaku dikeroyok oleh 2 orang penyihir kelas tinggi, tidak hanya bertahan, Kenjaku bahkan masih mampu memberikan perlawanan pada mereka berdua. Sementara itu, melihat Kenjaku yang alot parah, Choso pun mengulur waktu untuk Yuki menyembuhkan diri. Namun sayangnya, di momen yang singkat tersebut, Kenjaku juga berhasil meloloskan diri dari desakan Yuki dan Choso. Tapi meskipun begitu, tak berniat memberikan waktu untuk Kenjaku bernafas, Yuki yang sudah memulihkan dirinya langsung mengambil ekor Garuda dan mengayunkannya seperti cambuk pada Kenjaku. Kenjaku berhasil menghindari serangan itu, yang mana di saat yang sama, dampak dari serangan Yuki tersebut sukses menghancurkan area di sekitar sana karena teknik kutukan masa virtual miliknya. Lalu berikutnya tak lama kemudian Kenjaku pun kembali dipojokkan oleh Yuki dan Choso. Akan tetapi pada momen ini, Kenjaku kembali mengeluarkan teknik kutukan gravitasi miliknya dan sukses menjatuhkan Choso juga Garuda. Dengan kata lain, teknik kutukan Kenjaku sudah pulih dan bisa digunakan lagi. Di sisi lain, melihat teknik kutukan gravitasi di hadapannya, Yuki sendiri langsung mengetahui batasan dari teknik gravitasi tersebut. Yuki menyimpulkan kalau Kenjaku hanya bisa menggunakannya selama 6 detik saja dalam radius 2-3 meter di sekitar dirinya.
Dan tidak hanya itu, teknik kutukan gravitasi tersebut juga memiliki jangka waktu untuk bisa digunakan kembali. Dan selama dalam masa cooldown tersebut, Kenjaku akan menggunakan teknik kutukan manipulasi roh terkutuk milik Geto untuk menutupinya. Namun sayangnya bagi Kenjaku, teknik manipulasi roh terkutuk tak mampu memberi perlawanan yang berarti pada Yuki. Dan karena fakta tersebut pula, saat ini Yuki pun percaya kalau dirinya bisa menang melawan Kenjaku. Yuki beranggapan kalau teknik gravitasi milik Kenjaku itu tidak semenyusahkan yang ia kira. Dan Yuki juga bergumam, bahkan jika Kenjaku menggunakan teknik gravitasi tepat di sebelahnya, Yuki masih bisa mengantisipasinya. Dan yap, berikutnya duel one on one antara Yuki dan Kenjaku pun kembali terjadi dengan cukup sengit. Hingga akhirnya Yuki yang sepertinya terlalu tenggelam dalam rasa percaya dirinya itu, Kenjaku berhasil membuat celah dan balik menyerang Yuki menggunakan mini Uzumaki miliknya tepat ke wajah Yuki Tsukumo. Yuki berhasil menahannya, tapi sayangnya serangan tersebut hanyalah pengecoh saja karena di saat yang sama Kenjaku kembali mengeluarkan mini Uzumaki dan mengarahkannya tepat ke perut Yuki Tsukumo. Pada momen ini Kenjaku pun bergumam, meskipun bobot dan kepadatan tubuh Yuki bertambah, namun dengan fakta kalau berat tubuh Yuki tidak berubah ketika menggunakan teknik bumbayenya ini, itu artinya durabilitas atau tingkat kekerasan dari tubuh Yuki masih sama seperti tubuh biasa. Dan yap, di panel berikutnya kita pun disajikan sebuah hidangan donat bernama Yuki Tsukumo. Serangan mini Uzumaki tadi sukses menembus perut Yuki dengan telak dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimian, saat ini rasanya sudah jelas kalau Yuki benar-benar menerima serangan yang mematikan. Tentu saja pertanyaannya, apakah Yuki masih bisa selamat? Pertama, pada chapter 33 dan chapter 188, GG menjelaskan lewat dialog kalau energi kutukan itu berasal dari perut dan mengalir ke seluruh tubuh. Lalu GG Akutami juga menjelaskan kalau yang mengendalikan energi kutukan terbalik itu adalah otak, yang mana artinya dengan fakta kalau saat ini perut Yuki Tsukumo menjadi donat, jadi logikanya meskipun saat ini kepala Yuki masih utuh untuk memungkinkan dirinya menggunakan teknik kutukan terbalik, namun perut yang menjadi sumber dari energi kutukan itu sendiri sudah hancur, yang artinya seharusnya Yuki tidak akan bisa menyembuhkan dirinya, dengan kata lain kematian. Tapi tentu saja, meskipun begitu tidak menutup kemungkinan kalau Yuki masih bisa selamat. Khususnya mengacu pada dialog chapter 33, di sana Awitodo menjelaskan pada Yuji, daripada dengan sengaja mengalirkan energi kutukan dari perut ke seluruh tubuh, lebih baik berpikirlah dan rasakan kalau energi kutukan itu ada di semua tempat. Yang artinya mungkin penyihir Jujutsu kelas spesial seperti Yuki Tsukumo, yang tentu saja pengendalian energi kutukannya sudah tak perlu ditanyakan lagi, mungkin energi kutukan para shaman kelas atas ini tidak hanya berasal dari perut saja, melainkan seluruh tubuh. Apalagi Yuki Tsukumo sendiri adalah guru dari Awitodo, jadi ada kemungkinan kalau Yuki masih bisa menyembuhkan tubuhnya. Dan terlepas dari itu, jika Yuki memang sudah tidak bisa menyembuhkan dirinya sekalipun, masih ada beberapa kemungkinan yang bisa membuat Yuki selamat. Pertama, ada Choso yang mungkin saja akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Yuki. Dan masih ada pula Master Tengen. Jadi kita lihat saja di chapter yang akan datang, apakah si Tante Yuki ini akan benar-benar mengakhiri debutnya dalam manga Jujutsu Kaisen ini, atau dirinya masih bisa lanjut untuk meramaikan suasana. Ya, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.